Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini pembacaan firman terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1-4. Ayat yang baru saja kita baca merupakan kisah dari sepasang suami istri dari kalangan orang Yahudi. Ialah Aquila dan Priscilla, sepasang suami istri yang harus hidup berpindah-pindah. Dicatat bahwa dari daerah Pontus mereka pindah ke Italia, pindah lagi ke Korintus, dan dari Korintus mereka pindah ke Syria, dan dari Syria mereka melanjutkan hidup dan perjalanan ke Efesus. Pada waktu itu, menurut beberapa catatan, Aquila dan Priscilla harus hidup berpindah-pindah karena saat itu bangsa Romawi sebagai bangsa yang berkuasa sedang menjajah mereka. Di ayat yang kedua mencatat bahwa peraturan dari Kaisar Claudius membuat Aquila dan Priscilla harus hidup berpindah-pindah. Adapun mata pencaharian mereka adalah pembuat tenda. Satu pekerjaan dengan Paulus, seperti yang dijelaskan di ayat yang ketiga. Dan menurut beberapa sumber, rupanya Aquila dan Priscilla ini merupakan orang Yahudi yang telah percaya kepada Kristus. Mereka berdua adalah pasangan yang sangat saleh dan sangat membantu pelayanan Paulus. Bahkan mereka menyediakan rumah mereka sebagai tempat tinggal Paulus. Dan rupanya ketika Aquila dan Priscilla menjadi support sistem pelayanan Paulus, mereka mensupport dengan kesungguhan hati, tidak main-main. Bahkan nyawa menjadi taruhannya ketika mereka mendukung pelayanan Paulus. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada waktu itu Paulus dianggap oleh pemerintah sebagai orang yang bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Dan pemerintah pada waktu itu menganggap mereka adalah para pemberontak yang harus dibinasakan. Jadi apabila ada orang atau kelompok tertentu yang mendukung pelayanan Paulus, mereka akan dianggap sebagai antek-antek Paulus dan menghalang-halangi pemerintah untuk memenjarakan Paulus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar dari kisah hidup Priscilla. Pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari Priscilla? Yang pertama, sebagai seorang istri, Priscilla dapat membawa suaminya untuk hidup memberikan diri melayani Tuhan melalui pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Sebagai seorang pendamping, Priscilla berani bayar harga, menjalani hidup yang berpindah-pindah, mesti packing barang, mengalami berbagai kesulitan dan pergumulan, tidak lantas membuat Priscilla menyerah. Priscilla sebaliknya, justru bisa meyakinkan suaminya bahwa melayani Tuhan harus berani bayar harga. Priscilla dapat membawa suaminya untuk hidup memberikan diri melayani pekerjaan pemberitaan Injil Kristus. Dan hal kedua yang dapat kita pelajari dari kisah Priscilla ialah sebagai seorang istri, Priscilla dengan rendah hati menghormati dan menghargai suaminya dalam segala aspek termasuk pelayanan. Menarik jika kita perhatikan bersama di beberapa bagian Alkitab, nama Priscilla selalu disebutkan lebih awal daripada suaminya yaitu Aquila. Seperti dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 19. Kisah Para Rasul 18 ayat 26 dan Roma 16 ayat 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peletakan nama ini tentu saja bukan sembarangan. Hal ini menunjukkan satu hal kepada setiap kita. Apakah itu? Penulis kedua kitab itu, yaitu Kisah Para Rasul dan Roma, ingin menunjukkan bahwa Priscilla secara derajat sosial lebih tinggi ketimbang suaminya. Sekali lagi, secara derajat sosial Priscilla lebih tinggi. Mari kita berimajinasi sejenak menjadi Priscilla. Jika kita menjadi Priscilla dengan derajat sosial yang lebih tinggi dari pasangan kita, apakah kita tetap rendah hati untuk dapat menghormati dan tunduk pada pasangan kita? Sebagian dari antara kita mungkin bisa, tetapi saya duga ada sebagian dari antara kita juga mungkin sulit. Seringkali di beberapa kasus yang saya temui, istri yang derajat sosialnya lebih tinggi dari suaminya cenderung meremehkan suaminya. Menundukkan diri dan menghormati pasangan dalam hal ini konteksnya adalah suami memang bukanlah perkara yang mudah.
Tapi sebagai seorang istri, sebagai seorang penolong, sebagai seorang pasangan, kita wajib menghormati pasangan kita. Dalam Efesus 5 ayat 22-24 mengatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Sebagai seorang istri, Priscilla dapat menghormati dan menghargai suaminya dalam segala aspek termasuk pelayanannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan setiap kita? Apakah dalam kehidupan kita sudah memberikan diri dengan seluruh totalitas, bahkan nyawa kita melayani Tuhan? Apakah dalam keseharian kita sudah merendahkan hati, menundukkan diri kita, dan memberikan hormat kita kepada pasangan kita? Atau bagi kita yang belum memiliki pasangan hidup, apakah kita sudah merendahkan hati, menundukkan diri, memberikan hormat kepada orang tua kita, atau bahkan mungkin orang yang secara derajat sosial lebih rendah dari kita? Hari ini kita belajar dari kisah Priscilla, seorang pasangan yang memberikan diri untuk melayani Tuhan dan bahkan membawa pasangannya untuk sama-sama melayani Tuhan, serta mempunyai kerendahan hati untuk tunduk dan hormat kepada pasangannya. Di sini mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi Priscilla modern yang telah memberikan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan dan memiliki kerendahan hati untuk hormat dan tunduk kepada pasangan atau orang tua atau bahkan mereka yang lebih di bawah kita? Mari kita hidupi kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita. Amin.